karena hanya atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya kita bisa berkumpul melalui Zoom ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Izin Bapak dan Ibu menyampaikan susunan acara pada hari ini. Pertama adalah pembukaan, sambutan Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Ujang. Kemudian sambutan Kepala P4OP yang diwakili oleh Kasubag PU P4OP. Kemudian selanjutnya sosialisasi pendataan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU tahap 2 tahun anggaran 2024. Selanjutnya tanya jawab dan penutup. Baik, Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mengawali acara sosialisasi hari ini dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, terima kasih. Berikutnya sambutan dari Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan yang diwakili oleh Bapak Ujang Soerehman selaku Ketua Subkelompok Urusan PDPK Bidang SMA. Kepada Pak Ujang Soerehman, dipersilahkan. Terima kasih Bu Tri. Izin suara saya terdengar ya? Halo, Bu Tri, suara saya terdengar nggak? Terdengar Bapak jelas? Iya, Ya, Pak. baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Waluyo Hadi, Kepala P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI, Kasubag P4OP, teman-teman dari bidang SMA, yang saya hormati Pak Ali Mukodas, mudah-mudahan beliau menyimak. Lalu yang berikutnya adalah Bapak Ibu Kepala Sekolah, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, serta Bapak dan Ibu para operator baik dari sekolah negeri maupun swasta. Pagi ini patut kita bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah memberikan begitu banyak nikmat buat kita semua, terutama adalah nikmat sehat, sehingga kita mampu melaksanakan sosialisasi pendataan KJMU pada tahap 2 ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, mungkin mengingatkan kembali kepada kita semua. Yang pertama adalah bahwa KJMU atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul merupakan beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Provinsi DKI bagi warga DKI, baik itu SMA atau SMK, bahkan dari Madrasah Aliyah, untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Dan perlu kita sadari bersama bahwa KJMU ini merupakan program strategi pemerintah Provinsi DKI. Kalau dia menjadi program strategi, artinya program unggulan bagi siapapun yang menjabat sebagai gubernur. Sehingga ketika ini menjadi satu persoalan, sorotannya luar biasa. Sehingga Bapak dan Ibu dalam sosialisasi nanti mohon diperhatikan, terutama adalah benarkah anak yang mendapatkan KJMU adalah kriteria dari anak yang tidak mampu. Sehingga ketika kita memasukkan, mendaftarkan, atau peserta didik mendaftar, kita melakukan verifikasi, sehingga kita melihat bahwa benar anak itu adalah berdomisili dan memiliki KTP atau KK DKI. Yang kedua adalah anak tersebut terdaftar di dalam DTKS
Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, nanti kita tidak lagi direpotkan dengan hal-hal tertentu yang memang eh, memberikan kita jadi lebih pusing karena dari awal kita tidak memfilter anak-anak kita. Lalu yang berikutnya juga termasuk anak-anak yang memang tidak mendapatkan atau menerima beasiswa atau bantuan pendidikan yang bersumber baik APBD, APBN ataupun APBD. Contoh sederhana, ada anak di KJMU yang sumbernya APBD, lalu dia juga mendapatkan dana hibah atau dana dari Yayasan Beasiswa Jakarta. Nah, ini juga menjadi persoalan gitu ya. Jadi nggak boleh ada ganda menerima beasiswa yang dari APBD, KJMU, atau juga menerima dari Yayasan Beasiswa Jakarta. Nah, hal-hal yang seperti ini, Bapak dan Ibu, menjadi bentuk perhatian kita sejak awal terhadap anak-anak kita, sehingga satuan pendidikan itu tidak direpotkan selama anak mendapatkan KJMU. Nah, kita juga mengingatkan juga kepada anak-anak kita nanti bagi para calon penerima KJMU yang sudah berstatus mahasiswa. Nah, ini juga apakah dia bisa mengajukan karena ada paling tidak persyaratan maksimal itu di semester 4. Jadi kalau sudah lewat dari itu tidak lagi bisa mengajukan. Sehingga saya berharap pada sosialisasi kali ini Bapak dan Ibu bisa menyerap dengan utuh bagaimana mekanisme apakah ada perubahan dari data-data sebelumnya atau memang tidak ada perubahan. Yang terpenting pesan saya adalah jangan menganggap ini hal sudah rutin, sudah biasa, sehingga kita tidak melakukannya penuh dengan keseriusan. Udah biasa, sudah biasa saya lakukan, sehingga kita nganggap enteng. Akhirnya banyak data-data yang seharusnya dilengkapi, kita lalai, dan juga akhirnya eh, ada orang-orang tertentu atau peserta didik tertentu yang kita rugikan. Jadi mohon perhatian Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Operator Sekolah. Sekali lagi karena KJMU ini adalah program strategi daerah, ini mohon menjadi perhatian. Dan ini juga salah satu yang menjadi bahan hangat pembicaraan ketika Dinas Pendidikan bersama dengan teman-teman dari Komisi E yang membidangi tentang pendidikan. Salah satu program yang menjadi sorotan selain KJP adalah KJMU. Sehingga saya berharap sekali teman-teman juga bisa melihat bagaimana perkembangan prestasi anak-anak kita yang mendapatkan bantuan melalui KJMU. Sekali lagi Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Selamat mengikuti sosialisasi pendataan KJMU tahap 2 dan mudah-mudahan kita tercerahkan sehingga mampu memberikan layanan terbaik buat anak-anak kita, berarti buat seluruh warga Jakarta. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih buat teman-teman P4OP yang sudah melaksanakan, yang sudah mengawal kegiatan ini. Mudah-mudahan sekali lagi tercerahkan Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Operator, sehingga memberikan dampak positif, kejelasan terhadap program KJMU. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak atas sambutannya. Izin untuk selanjutnya
kita langsung ke acara sosialisasinya, yaitu sosialisasi pendataan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU tahap 2 tahun anggaran 2024 yang akan disampaikan oleh Ibu Dian. Izin Ibu Dian, apakah sudah bergabung? Ya, sudah Bu. Baik, siap. Baik, kepada Ibu Dian kami persilahkan untuk selanjutnya pemberian materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ujang atas kesempatan yang sudah diberikan. Terima kasih karena sudah difasilitasi bagi Pempat OP untuk mengadakan sosialisasi kepada mahasiswa kepada SMA untuk program KJMU tahap 2 tahun 2024. Izin langsung saya mulai ya Pak ya. Ya, mangga silakan Bu Dian. Baik. Baik, Bapak Ibu, apakah untuk sudah muncul untuk paparannya? Sudah Sudah, Bu. Ibu? Ya, baik. Baik, langsung kita mulai saja. Sebentar lagi kita akan melaksanakan pendaftaran KJMU tahap 2 tahun 2024. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah familiar dengan program ini karena sudah berjalan cukup lama. Jadi mungkin pada kesempatan pagi ini saya akan lebih kepada merefresh untuk mekanisme pendaftaran dan juga untuk timelinenya. Namun demikian, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ujang, mohon dapat diikuti dan disimak dengan baik sehingga nanti harapannya pendaftaran KJMU ini akan berjalan dengan lancar. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, yang pertama untuk dasar hukum KJMU-nya pada tahap 1 tahun 2020 kita menggunakan dasar hukum Pergub nomor 97 tahun 2019 tentang bantuan biaya mutu pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang kemudian diubah pada tahap 1 tahun 2021 menjadi Pergub nomor 91 tahun 2020. Sementara mulai tahap 2 tahun 2020, kita menggunakan Pergub nomor 101 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Pergub nomor 97 tahun 2019. Untuk persyaratannya sendiri, persyaratan umum KJMU kurang lebih ada 3. Yang jelas yang pertama harus berdomisili dan memiliki KTP serta KK DKI Jakarta. Lalu harus terdaftar dalam DTKS dan atau warga binaan sosial pada panti sosial dinas sosial. Dan yang ketiga, tidak boleh menerima beasiswa atau bantuan pendidikan lain yang sumber pendanaannya itu dari APBN atau APBD. Jadi contohnya kalau misalnya sudah menerima KJMU, maka tidak boleh double menerima KIP kuliah. Berikutnya untuk persyaratan khususnya bagi calon mahasiswa itu ada 3. Yang pertama harus sudah dinyatakan lulus dari satuan pendidikan menengah negeri atau swasta di Jakarta, paling lama 3 tahun sebelumnya. Jadi saat ini kita mengadakan pendaftaran KJMU tahun 2024. Berarti yang bisa mendaftar adalah lulusan SMA sederajat tahun 2024, 2023, dan yang terakhir 2022 yang masih bisa daftar. Kemudian calon penerima tersebut juga harus sudah lulus seleksi PTN di jalur reguler di bawah naungan Kemendikbudristek dan Kemenak. Lalu yang ketiga, boleh juga lulus seleksi pada PTS. Namun untuk PTS saat ini hanya mengakomodir PTS di DKI Jakarta yang akreditasinya A atau unggul, baik instansi dan juga program studinya. Jadi kalau misalnya contoh ada calon penerima dari Universitas Bina Nusantara. Bina Nusantara memang secara instansi akreditasinya sudah A, tetapi misalnya prodi yang diambil adalah prodi ekonomi. Ekonomi prodinya akreditasinya masih B, itu tidak bisa mendaftar. Kemudian untuk mahasiswa ini syaratnya kurang lebih sama, tetapi maksimal pengajuannya pada semester 4. Kemudian untuk besaran bantuannya itu satu semester sebesar 9 juta yang dapat digunakan untuk biaya penyelenggaraan pendidikan atau biaya UKT
dan juga biaya pendukung personal. Jadi misalnya untuk beli buku, bayar kosan, beli paket data, dan lain-lain. Selanjutnya ini adalah alur pendaftaran KJMU bagi calon penerima. Di sini calon penerima dapat login melalui halaman website p4op.jakarta.go.id nanti /KJMU, lalu pilih menu daftar KJMU. Nanti calon penerima tinggal mengetikkan saja NIK-nya, kemudian nanti akan langsung divalidasi apakah NIK tersebut sudah terdaftar dalam DTKS atau belum. Kalau misalnya belum terdaftar, maka sudah gugur, tereliminasi, tidak dapat lanjut ke validasi selanjutnya. Berikutnya validasinya adalah validasi data kependudukan untuk memastikan bahwa betul masih warga DKI Jakarta, belum pindah keluar DKI Jakarta atau tidak terkena penataan NIK. Karena kan kemarin sempat ramai ya Bapak Ibu ya. Ternyata NIK-nya masih NIK dan kakaknya masih DKI Jakarta, tapi tinggalnya sudah mungkin ada yang pindah ke Jawa atau yang sudah pindah ke Bekasi, ke Depok dan lain-lain. Setelah itu akan dilakukan validasi dengan Kemendikbudristek untuk mengecek nama perguruan tingginya, nama mahasiswanya, dan juga NIM-nya. Jadi untuk ngecek status keaktifan mahasiswa tersebut. Kemudian juga akan dicek validasi bantuannya, apakah menerima bantuan lain yang sumbernya dari APBD atau APBN. Jadi kalau misalnya ini sudah menerima KIP kuliah, pasti akan gugur pada saat seleksi di sistem. Jika 4 seleksi tersebut sudah lolos, maka calon penerima dapat menginput data-data kelengkapan lain dan juga mengupload berkas kelengkapan. Jadi kalau biasanya sebelum-sebelumnya kan itu siswa datang ke sekolah, nanti sekolah yang nginputin, sekolah juga yang harus upload berkasnya. Nah, saat ini bebannya sudah lebih banyak diberikan kepada calon penerimanya, yang mana karena sudah mahasiswa, jadi dirasa sudah bisa lebih mandiri untuk melakukan pendaftaran sendiri. Jadi nanti untuk pihak sekolah, Bapak Ibu operator dan kepala sekolah hanya tinggal memvalidasi apakah betul mahasiswa tersebut merupakan alumni dari sekolah Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, ini merupakan berkas kelengkapan pendaftaran KJMU yang harus disiapkan dan juga diupload ke dalam sistem. Untuk pendaftarannya nanti melalui website KJMU yaitu p4op.jakarta.go.id/KJMU yang jadwal pendaftarannya nanti akan dilaksanakan mulai tanggal 26 Agustus sampai dengan 3 September. Untuk berkas kelengkapannya sudah ada di sini. Berkasnya masih sama dengan tahun-tahun yang sebelumnya, dengan tahap yang sebelumnya. Ada surat permohonan kepada gubernur, ada scan kartu mahasiswa, scan KK, scan KTP, dan juga scan KHS bagi pendaftar lanjutan. Kemudian harus juga mengupload surat pernyataan di atas materai bahwa menyatakan sebagai warga DKI dan dalam satu kakaknya tidak ada yang bekerja sebagai ASN, TNI Polri, anggota MPR, dan lain-lain. Lalu juga harus mengupload surat pernyataan tidak memiliki kendaraan roda 4 dan tidak memiliki aset berupa tanah atau bangunan yang nilai NJOP-nya di atas 1 miliar, serta tidak mengkonsumsi air kemasan bermerek 19 liter. Jadi kalau misalnya contoh galonnya memang yang dipakai galon Aqua, tetapi yang dipakai untuk isi ulang adalah isi ulang eceran yang tidak bermerek, itu tidak masalah. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah kalau misalnya pakainya galon Aqua dan air yang diminum adalah air kemasan bermerek seperti Aqua, Mineral, dan lain-lain. Itu nanti akan menyebabkan gugur pada saat seleksi calon penerima. Kemudian yang terakhir harus upload surat pernyataan bahwa tidak menerima beasiswa atau bantuan lain yang sumbernya dari APBN dan atau APBD. Selanjutnya ini untuk timeline pendaftarannya. Pendaftaran oleh calon penerima atau mahasiswa tadi dilakukan pada tanggal 26 Agustus sampai dengan 3 September. Jadi nanti ngisi data kelengkapan, kemudian juga upload berkas, kemudian dilanjutkan oleh verifikasi sekolah.
sampai dengan tanggal 4 September. Jadi nanti Bapak Ibu operator dan Bapak Ibu kepala sekolah tinggal memverifikasi apakah betul calon penerima tersebut adalah alumni dari sekolah Bapak Ibu sekalian. Jika sudah selesai verifikasinya, maka tinggal dicetak saja dokumen SPTJM, kemudian ditandatangan oleh kepala sekolah, kemudian tinggal diupload ulang scanannya, seperti itu. Setelah itu akan dilanjutkan dengan proses verifikasi dari perguruan tinggi, lalu proses verifikasi dinas pendidikan, dan yang terakhir adalah penetapan penerima melalui Kepgub. Selanjutnya di sini adalah larangan bagi penerima KJMU ada 7. Yang pertama, tidak boleh berhenti kuliah atas permintaan sendiri, kemudian juga tidak boleh cuti akademik, kemudian juga tidak boleh melalaikan atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan. Yang keempat, tidak boleh melanggar kewajiban dan larangan yang berlaku di kampusnya. Yang kelima, tidak boleh pindah dari program pendidikan yang sudah dipilih. Jadi kalau misalnya di awal ngambil jurusan manajemen, di tengah-tengah pengen pindah ke akuntansi, itu nggak boleh. Kemudian ini ada syarat untuk IPK. Untuk IPK yang kuliahnya di perguruan tinggi negeri, itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh PTN, kebijakan PTN masing-masing. Namun untuk yang PTS, ini ada syarat yang ditentukan dalam Pergub. Untuk prodi sosial, itu tidak boleh di bawah 3,00, dan untuk prodi eksakta tidak boleh di bawah 2,75. Kemudian larangan yang terakhir adalah tidak boleh menerima bantuan biaya lainnya dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Jika terbukti melanggar larangan tersebut, maka dana KJMU-nya harus dikembalikan dan akan dihentikan kepesertaannya sebagai penerima KJMU. Berikut adalah untuk mekanisme pendaftarannya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian dapat melakukan verifikasi calon penerima secara online melalui p4op.jakarta.go.id/kjmu. Nanti akan muncul halaman login seperti ini. Bapak Ibu tinggal memasukkan username-nya NPSN sekolah masing-masing. Kemudian untuk passwordnya disamakan dengan password pada saat Bapak Ibu login ke dalam sistem KJP. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk username dan passwordnya sama dengan saat akan login ke dalam website KJP. Yang beda cuman alamat websitenya saja. Berikutnya, untuk kelengkapan berkas pendaftaran dan juga video tutorial verifikasi sekolah dapat diakses melalui link berikut tiny.cc/kjmu tahap 2 2024. Nanti bisa dicek di sini ya Bapak Ibu untuk kelengkapan berkas pendaftaran dan juga video tutorialnya. Baik, kurang lebih demikian yang dapat kami sampaikan. Oh ya, sebelumnya saya ingin menambahkan, seperti tadi yang sempat saya sampaikan, untuk saat ini regulasi yang dipergunakan adalah Pergub nomor 101 tahun 2021. Namun demikian, saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang dalam proses menyusun Pergub terkait dengan Bansos. Jadi kan selama ini Pergub KJP terpisah. Pergub KJMU terpisah, kemudian ada bansos lain dari Dinas Sosial seperti KAJ, KLJ, dan lain-lain. Nah, saat ini sedang dalam penyusunan agar semua bansos itu dijadikan satu ke dalam satu regulasi, yaitu satu pergub. Nah, itu sedang dalam tahap penyusunan. Jika nanti ternyata pergubnya sudah disahkan, sudah ditandatangani oleh PJ Gubernur, sebelum pendaftaran selesai, maka akan kami informasikan kepada sekolah-sekolah bahwa ada perubahan regulasi. Namun, jika ternyata nanti pergubnya belum disahkan, maka kita masih menggunakan pergub yang saat ini, yaitu Pergub nomor 101 tahun 2021. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Ibu Dian atas paparannya. Selanjutnya
kita ke acara berikutnya yaitu diskusi atau tanya jawab. Sebelumnya mungkin untuk Bapak Ibu yang hadir di sini yang ingin mengajukan pertanyaannya boleh raise hand terlebih dahulu agar kami bisa melihat siapa yang nanti akan mengajukan pertanyaan atau mungkin bisa di kolom chat bisa disampaikan untuk pertanyaannya. Baik Bapak Ibu silahkan ada yang mungkin yang ingin ditanyakan silahkan Bapak Ibu. Baik, izin Ibu Dian ada pertanyaan di kolom chat. Di sini dari SMA 78 menyampaikan keluhan dari pendaftar adalah web KJMU apakah sudah ditambah bandwidth-nya? Izin Ibu. Ya, baik, terima kasih Ibu. Ini dari SMA 78 ya. Jadi gini Bu, Bapak Ibu, kemarin kan pada tahap lalu itu memang ada kendala ya. Websitenya susah diakses karena memang yang mengakses banyak. Nah, pada tahap 2 2024 ini kami mensiasatinya dengan cara pendaftaran KJMU dilaksanakan lebih dulu. Jadi kalau kemarin kan KJMU, KJP dilaksanakan secara bersamaan, sehingga yang akses mungkin banyak sekali, bisa sampai ratusan ribu orang. Nah, harapannya dengan KJMU berjalan lebih dulu untuk pendaftarannya, baru setelah nanti pendaftaran KJMU selesai, baru dibuka pendaftaran KJP, harapannya nanti websitenya dapat berjalan dengan lebih lancar, jadi tidak ada lagi kendala atau tidak ada lagi nanti pengaduan terkait dengan eh, susahnya mengakses website pendaftaran. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Dian. Selanjutnya mungkin saya coba kembali ada pertanyaan dari SMA 15. Izin bertanya, apakah jika siswa penerima KJMU kemudian ikut UTBK dan pindah kampus, apakah masih bisa mengurus KJMU di kampus yang baru? Silakan Ibu. Oke, baik. Ini berarti kalau seperti ini, Bu, dari SMA 15, maksudnya dia mengulang dari semester awal atau bagaimana? Oh, kalau misalnya dia mengulang dari semester awal, tadi kan syaratnya kita hanya akan mengakomodir yang lulusan maksimal 3 tahun ke belakang ya. Jadi selama mungkin masih lulusan sampai dengan tahun 2022 itu masih bisa mencoba untuk daftar. Baik, Ibu, boleh pertanyaan selanjutnya? Ya, silakan pertanyaan selanjutnya Ibu. Baik, dari Bapak Winarso, di sini disampaikan Ibu Dian untuk pendaftaran apakah yang sudah daftar tahap 1 dan sudah cair harus daftar lagi website KJMU mohon ditambah bandwidth-nya. Baik, sama seperti tadi dari SM 78 ya Ibu ya. Ya, baik. Terima Silakan Ibu. kasih Bapak Winarso. Jadi untuk yang sudah ditetapkan menjadi penerima di tahap 1, di tahap ini tetap harus daftar ya Pak ya. Jadi setiap ada pendaftaran itu harus daftar ulang. Karena KJMU ini kan bentuknya bansos Pak. Di mana salah satu syarat bansos itu harus menyampaikan surat permohonan bansos kepada gubernur. Jadi kalau misalnya nanti tidak daftar, bisa jadi pasti tidak akan ditetapkan menjadi penerima. Jadi setiap ada pendaftaran mohon dipastikan, disampaikan kepada alumni-alumninya untuk dapat melakukan pendaftaran. Seperti itu ya Bapak. Kemudian untuk website KJMU mohon ditambah bandwidth-nya. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kita mensiasatinya dengan melakukan pendaftaran KJMU lebih dulu dibandingkan KJP. Jadi harapannya nanti yang mengakses tidak sebanyak ketika pendaftaran KJP dan KJMU dilaksanakan secara bersamaan. Baik, baik dari tadi Bapak Winarso apakah ada pertambahan lagi atau cukup?
Baik, kalau begitu saya ke pertanyaan selanjutnya Ibu Dian. Ini dari SMA 31 Bapak atau Ibu Upa. Izin bertanya, waktu itu ada orang tua peserta KJMU ke dinas karena diputus. Lalu keterangan dinas tersebut alasan diputus KJMU hanya dibantu sampai semester 4. Ini apakah benar atau tidak Ibu Dian? Baik. Bapak Ibu izin ya Ibu Ibu pembawa acara, apakah boleh ini kalau misalnya jangan lewat chat room ya, pertanyaannya apakah boleh raise hand saja karena takutnya ada yang terlewat ya kalau lewat Oh chat ya, room karena baik. pergerakannya agak cepat. Iya, Takut betul, yang betul. terlewat. Baik, izin mungkin bisa langsung menyampaikan ya Ibu, Bapak yang ingin mengajukan pertanyaan. Tadi saya coba masih dari SMA 31 yang untuk sudah di dalam kolom chat. Mungkin bisa dibantu mungkin di unmute Bapak Pak Dimas yang ingin untuk audiensnya. Halo. Baik, Ibu, sudah saya buka Ibu untuk audiensnya. Baik, silakan ya Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Tadi saya masih dari SMA 31 ya Bu, izin mungkin bisa dibantu untuk dijawab terlebih dahulu yang dari SMA 31 Ibu. Ya, baik. Seperti ini, Ibu, itu sepertinya penerimanya itu dibatalkan. Tetapi mungkin ketika ditanyakan mau daftar lagi, yang bersangkutan semesternya sudah di atas semester 4. Jadi sudah tidak bisa daftar lagi. Seperti itu kayaknya gitu, Bu. Jadi bantuan KJMU itu untuk pendidikan S1 itu diberikan bantuan pembiayaan sampai dengan semester 8. Namun kami berikan relaksasi dibantu sampai dengan maksimal semester 10 gitu. Jadi dalam periode itu jika selama periode dari semester 1 sampai dengan semester 10, jika yang bersangkutan dinyatakan masih layak, masih mengikuti pendaftaran setiap tahap, pasti akan diberikan bansos sampai dengan semester 10. Namun, jika di tengah jalan dibatalkan, mungkin karena melanggar larangan yang sudah ditetapkan, itu masih bisa daftar lagi selama masih di bawah semester 4. Tetapi misalnya yang bersangkutan melanggar pada saat sudah semester 5 ke atas, itu sudah tidak bisa daftar lagi. Seperti itu, Ibu. Jadi pembiayaannya ya sudah terhenti pada saat itu, gitu. Ibu, maaf, saya kan dari SMA Negeri 31 yang bertanya. Ya, Kebetulan orang tua peserta didik tersebut hanya D3. Waktu ke dinas, penjelasannya diputus karena KJMU itu hanya dibantu sampai semester 4. Jadi saya bingung, itu benar atau tidak? Oh baik, kalau untuk D3 kami memberikan pembiayaannya itu maksimal sampai dengan idealnya D3 itu kan selesai dalam 6 semester ya Bu ya. Namun kita berikan relaksasi sampai dengan semester 8. Itu kurang lebih case-nya sama sih Bu. Kemungkinan dia dibatalkan dengan alasan lain yang kita juga kurang tahu nih Bu, alasannya apa. Apakah mungkin melanggar aturan ataukah mungkin IPK-nya di bawah standar yang sudah ditentukan. Nah, kebetulan dibatalkannya di atas semester 4, sudah semester 5, 6, dan seterusnya. Jadi sehingga sudah tidak bisa daftar lagi gitu. Seperti itu Ibu, apakah sudah cukup jelas? Sudah, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bu. baik. Izin Ibu tadi ada Ibu Retno dari SMA 56 yang sudah raise hand. Mungkin ada ingin disampaikan Ibu Retno? Atau apabila sudah tidak raise hand, ini dari SMA 40 Ibu ada Ibu Hidayanti Ahada ingin menyampaikan pertanyaannya. Silakan Ibu dari SMA 40. Ibu dari SMA 40 Ibu Hidayanti, silahkan. Atau nanti kami lanjut dengan pertanyaan di kolom chat ya Ibu Dian, boleh? Ya, boleh Ibu, silakan. Baik, tadi dari SMA 31 sudah, coba dari SMA 19, izin bertanya, ada tidak daftar nama kuliah untuk terima KJMU Ibu? Maksudnya daftar kuliah itu apanya ya Bu? Daftar perguruan tingginya kah atau gimana? Mungkin, betul, kayak seperti itu nama daftar universitasnya Ibu.
Oke, baik. Jadi kalau untuk PTN, kita mengakomodir seluruh PTN yang ada di Indonesia, Ibu. Namun demikian, untuk PTS itu hanya yang akreditasinya A, baik prodi dan instansinya. Jadi mungkin bagi calon penerima yang mau mendaftar, yang dia kuliahnya di PTS, bisa mencari informasi dulu ke bagian kemahasiswaannya untuk mengecek ini tuh akreditasi prodi dan kampusnya em, A atau unggul atau tidak. Kalau misalnya A atau unggul, nanti seharusnya bisa melakukan pendaftaran. Jadi nanti mahasiswa pada saat mengisikan data diri, nanti kan akan muncul validasi-validasi ya Ibu ya. Seperti tadi yang pertama validasi untuk DTKS, kemudian validasi data kependudukan. Lalu ada juga validasi data dari database-nya pendidikan tinggi dari PDDikti untuk mengecek ini dari kampus mana, lalu prodinya apa, dan juga dia NIM-nya berapa, apakah aktif atau tidak, seperti itu Ibu. Baik, dari SMA 19, apakah sudah cukup jelas? Mungkin izin kita lanjut tadi dari SMA 40 ya Bapak yang sudah raise hand oleh Bapak Eki. Silakan Pak Eki ingin mengajukan pertanyaannya. Bapak izin tidak ada suaranya. Ya, suaranya belum terdengar Pak Eki. Mohon di unmute. Izin Ibu, apakah terdengar suaranya? Ya, sudah. Ya, sudah Bapak. Ya, silakan Bapak. Ibu izin saya mau bertanya terkait standar batasan minimal IPK untuk pendaftar KJMU tahap 2 saat ini. Ya, silakan Pak. Ya, apakah ada standar minimal batasan IPK-nya untuk PTN ataupun PTS-nya? Baik, untuk PTN itu tidak ada batasannya, Pak. Jadi kalau untuk PTN itu merupakan kebijakan kampus masing-masing. Mereka mau menetapkan standarnya berapa. Jadi bisa saja standar IPK untuk penerima KJMU yang ditetapkan oleh UI dan oleh UNJ itu berbeda. Jadi kalau untuk PTN itu merupakan kebijakan dari kampus masing-masing. Tetapi untuk PTS, ini sih kalau untuk penerima baru yang mau daftar di tahap 2 tahun 2024 ini, kan jadi dia belum punya IP ya, karena masih mahasiswa baru. Itu tidak ada batasan untuk IP. Tetapi untuk penerima lanjutan itu ada batasan IPK-nya. Untuk yang prodi-prodi eksakta seperti mungkin matematika, farmasi, kedokteran, itu di PTS minimal IPK-nya 2,75. Tetapi kalau untuk prodi-prodi sosial seperti mungkin manajemen, akuntansi, atau sejarah, atau mungkin sastra, bahasa, dan lain-lain, itu IPK-nya minimal di 3,00. Apakah sudah cukup jelas, Bapak? Baik, Pak Eki bagaimana? Pak Eki, halo dengan Pak Eki. Suaranya tidak terdengar kembali Pak. Mohon maaf. Iya Ibu, cukup. Baik, baik Pak Eki, terima kasih. Ini selanjutnya ada yang raise hand kembali, Ibu. Ini pertanyaan juga ada di kolom chat. Saya persilahkan untuk Pak Rivaldi dari SMA 49. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, Assalamualaikum, Ibu. Pak Rivaldi dari SMA 49, silahkan. Atau akan dibacakan pertanyaannya yang ada di kolom chat, Pak? Suaranya terdengar nggak, Bu? Maaf. Halo, agak kecil Bapak, mohon maaf. Bisa di Bentar. kurang begitu jelas Bapak, mohon maaf. Sudah jelas belum, Bu? Baik, sudah jelas. Ya, Baik, Bu. bagaimana izin. Ibu Dian? Sudah jelas? Sudah jelas Halo? suaranya? Ya, Pak, silakan Pak Valdi. Iya, izin Ibu, saya mau bertanya perihal DTKS. Untuk berkaca dari tahun lalu, sebenarnya masalah utamanya itu banyak sekali yang terkendala di DTKS. Jadi banyak yang dibatalkan dengan alasan DTKS, terutama di situ keterangannya desil.
Nah, jadi kategori desil ini saya mau minta bantuan dari pihak P4OP atau kelurahan untuk sedikit menjelaskan untuk keterangan desilnya itu apa aja, karena KJP kemarin pun banyak sekali yang sudah masuk ke penerima, tahu-tahu namanya hilang gitu. Ketika dikonfirmasi ternyata ada perubahan update dari DTKS-nya. Itu kan menimbulkan pertanyaan dari pihak orang tua. Ya. Takutnya nanti pada saat KJMU terulang kembali sampai akhirnya ada lagi kita harus verifikasi nih ke rumah mahasiswanya apakah benar nih kondisi rumahnya seperti yang di ini gitu kan apa namanya seperti yang sesuai lah atau DTKS. Makanya saya minta tolong untuk sedikit dijelaskan supaya nanti kita para operator ketika ditanya sama orang tua kenapa dibatalkan jadi kita sedikit bisa menjelaskan ke orang tua gitu atau ke mahasiswanya. Gitu aja Bu, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Gini Bapak, jadi kalau untuk kemarin kan memang di awal kita batasi ya desilnya hanya desil 1 sampai 4. Nah, untuk yang tahap 2 2024 ini kita buka untuk semua yang ada di DTKS Bapak. Jadi semua yang ada di DTKS nanti boleh mendaftar. Namun demikian nanti kan akan ada seleksi-seleksi ya seperti yang tadi ada seleksi kelayakan, apakah memiliki kendaraan roda 4, apakah memiliki NJO apa aset berupa bangunan atau rumah yang NJOP-nya di atas 1 miliar. Kemudian apakah dalam keluarga satu kakak ada yang bekerja jadi ASN, jadi TNI, Polri, dan lain-lain. Dan bahkan juga ada seleksi terkait dengan konsumsi air kemasan bermerek gitu. Jadi memang kita menggunakan basis datanya adalah DTKS. Tetapi untuk memastikan ketepatan sasaran penerima, kita menggunakan seleksi-seleksi tambahan seperti itu, Bapak. Jadi untuk saat ini tidak ada lagi desil-desil seperti itu, Bapak. Namun demikian ada seleksi-seleksi tambahan sebagaimana tadi yang sudah sempat saya sampaikan. Tadi kan ada harus upload berkas-berkas ya, surat pernyataan. Kemudian pada saat siswa melakukan pendaftaran, itu juga ada instrumen yang harus diisi. Instrumen tersebut untuk menilai apakah layak atau tidak layak untuk mendaftar KJMU. Untuk instrumennya sendiri tadi terdiri dari 4 pertanyaan yang tadi Bapak seperti itu. Jadi untuk seleksinya bukan dari desil ya Pak ya, tapi lebih kepada dari instrumen yang diisi oleh mahasiswa sendiri pada saat melakukan pendaftaran. Ya, demikian Bapak, apakah sudah cukup jelas? Berarti intinya untuk pada saat tahap pendaftaran, jika memang dari akunnya itu terdata sebagai penerima DTKS, terutama yang ngerasa orang tuanya itu sebagai penerima KJP pada saat masih SMA, itu bisa daftar ya Bu ya. Untuk nanti hasil verifikasinya, apa namanya, misalkan dia gagal, gitu kan, misalkan dia gagal pendaftaran, kalau tahun lalu kan di situ kan keterangannya kan dia lebih banyak misalkan pada saat pendaftaran tuh dia terdatanya desil sekian nih misalkan dia jadi nggak bisa lanjut atau bisa lanjut. Kalaupun bisa lanjut nanti ada satu case dia dibatalkan nih baru hasilnya itu keluar misalkan dia NJOP-nya melebihi 1M. Nah, sementara itu si yang bersangkutan merasa kalau misalkan dia tidak memiliki aset lebih dari 1M. Nah, itu solusinya berarti dia itu harus ke kelurahan ya atau ke bagian mana gitu, Bu? Oke, baik Bapak. Kalau masalahnya tadi terkait dengan NJOP, itu harus melakukan klarifikasi ke Bapenda. Karena kan untuk data NJOP itu kami dapatnya data dari Bapenda. Gitu Pak. Jadi memang harus dilakukan pengecekan ke Bapenda. Ini tuh benar nggak punya aset NJOP di atas 1M gitu. Karena tuh ternyata seringnya dalam satu kakak itu kan anggota keluarganya banyak ya Pak ya. Nah, kemarin tuh ada juga pengaduan serupa Pak datang ke kami. Ternyata setelah dicek, ada anggota keluarganya dalam satu kakak yang punya aset rumah. Harganya itu 1, sekian M gitu. Atau bahkan punya 2 aset gitu Pak. Jadi yang satu aset rumahnya harganya 900 juta NJOP-nya.
ternyata dia punya tanah satu lagi harganya 500 juta. Itu kan kalau diakumulasikan jadinya 900 ditambah 500 jadinya 1,4. Nah, itu kan jadinya NJOP-nya di atas 1 M. Nah, itu jadinya dibatalkan gitu, Pak. Jadi bukan karena saya nggak punya NJOP yang di atas 1 M, lo dicek dulu gitu. Bisa saja itu tuh terbagi-bagi menjadi beberapa aset gitu, Pak. Memang kalau dilihat kecil-kecil nih harganya, tidak ada yang di bawah 1 M. Tapi ternyata ketika diakumulasikan hasilnya lebih dari 1 M. Jadi mungkin bisa saja hal tersebut yang menyebabkan tidak lolos seleksi menjadi penerima KJMU di tahap lalu. Seperti itu, Pak. Oh ya, berarti sama aja kayak seperti misalkan dia nggak punya kendaraan roda 4 nih Bu misalkan, tapi namanya dia dijadikan oleh orang lain memiliki roda 4. Jadi hitungan tetap ketolak juga kan karena di kakak dia kan Betul, jadinya betul, terverifikasi seperti seperti itu. itu ya. Betul, betul, Oke. Pak. Karena kan mungkin banyak juga ya kasus yang nomor KTP-nya atau NIK-nya itu dipinjam oleh saudaranya, oleh kenalannya, oleh mungkin bosnya untuk membeli kendaraan roda 4. Jadi itu sama aja case-nya gitu. Meskipun dibilang, tapi itu bukan milik saya, itu dipinjam oleh saudara saya. Tapi kan di data yang kami terima tetap aja nama anggota keluarga dalam satu kakak gitu yang punya kepemilikan terhadap kendaraan roda 4 itu. Seperti itu sih, Pak. Oke, baik Bu Rian, terima kasih banyak untuk Ya, jawabannya. sama-sama, Pak. Baik, baik, terima kasih Pak Rivaldi. Selanjutnya, apakah ada yang ingin langsung bertanya dengan Ibu Dian melalui ini langsung? Silahkan. Silahkan Bapak Ibu. Atau kembali saya bacakan yang ada di kolom chat. Ini dari SMA 66, Bapak Helmi. Izin Bapak Ibu untuk bertanya apakah PTS yang menerima KJMU bertambah atau masih 14 jumlahnya? Ya, Ibu Dian. Ya, itu disesuaikan saja Pak dengan ya data yang ada di LLDT. Jadi nanti kan untuk PTS nanti tidak akan seleksi PTS itu tidak akan muncul pada akun sekolah ya Bapak, tetapi munculnya nanti sudah dari akun mahasiswanya. Jadi nanti apa yang diterima oleh sekolah itu yang sudah lolos dari validasi-validasi di awal tadi. Validasi DTKS, validasi data kependudukan, kemudian validasi data keaktifan di kampus gitu. Jadi untuk PTS-nya sih sampai saat ini yang kami terima, saat ini kami masih menunggu data dari LLDT, Pak. Jadi kemungkinan bisa saja ada penambahan, tidak lagi 14. Bisa saja ada penambahan, bisa juga ada pengurangan. Karena kan akreditasi itu biasanya naik turun ya Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Baik, Pak Helmi, sudah cukup jelas tadi disampaikan oleh Ibu Dian ya Bapak. Baik, untuk masih apakah ada yang raise hand kembali ingin mengajukan pertanyaan langsung? Atau kalau tidak, kami bantu membacakan lagi untuk pertanyaan di kolom chat dari SMA 61 Ibu, dari Ibu Astri Octavia. Izin bertanya Ibu Dian, mau tanya untuk yang existing, apakah login langsung menggunakan akun yang sudah ada atau membuat akun baru? Ibu izin untuk pertanyaan tersebut sudah dibantu jawab ya Bu ya oleh Dah, admin. baik. Mungkin bisa. Oh iya, baik. Baik, siap. Langsung kita lanjut ya Ibu ya, mohon maaf. Ini yang dari SMA 14 ya Ibu. Kemudian ada penerima KJMU karena keterbatasan kemampuan, keluarga penerima KJMU pindah sementara rumahnya mendekati kampus agar meminimalisir pengeluaran. Tapi kakaknya tetap sementara mengontrak tapi dibatalkan. Apakah memang tidak boleh pindah mendekati kampus agar irit ongkos, Ibu? Ya, baik. Izin Bapak Ibu, terkait dengan pindah domisili meskipun kakaknya tetap, ini tuh seringnya menjadi masalah ya. Karena kan ketika alamatnya misalnya yang terdapat di dalam KK atau dalam KTP itu misalnya di Jalan Mawar, tetapi ternyata sudah pindah ke Jalan Melati, tapi tidak laporan. Jadi alamat yang ada di KK tetap di Jalan Mawar. Ini seringnya menjadi masalah. Jadi ketika mau disurvei, oleh kelurahan, oleh petugas Pemdamsos itu nggak ketemu. Jadi akhirnya
keterangannya adalah pindah atau tidak diketahui. Nah, karena statusnya sudah pindah atau tidak diketahui, akhirnya kan susah ya untuk verifikasinya. Sehingga akhirnya ya kita batalkan KJMU-nya. Seperti itu, Bapak Ibu. Memang ini tuh agak menjadi gimana ya, agak menjadi masalah ya, terutama bagi yang penerima yang tinggalnya itu ngontrak gitu. Karena kan seringnya kalau kontrakan itu memang pindah-pindah gitu. Cuman meskipun dia pindah-pindah, selama ketemu nih ketika disurvei oleh petugas Pemdamsos yang ada di kelurahan, itu tuh tidak menjadi masalah. Yang selama ini menjadi masalah adalah kalau misalnya pindah, tetapi ketika disurvei tidak ketemu. Nah, itu yang seringnya menjadi masalah. Seperti itu, Bapak Ibu. Baik, Ibu Dian, terima kasih. Masih nggak apa-apa ya, Ibu, dilanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu ya. Ya, silakan Ibu. Ya, dari SMA 46, mohon izin bertanya Ibu Dian, apakah lulusan SMA 2003-2024 sudah bisa mendaftar di tahap 2 2024 ini? Ya, Ini sudah selama- dibantu jawab juga bisa, Ibu. bisa, Silakan. bisa. Selama sudah diterima ya Bapak Ibu di PTN atau PTS yang diakomodir KJMU, silakan mendaftar. Baik. Ini ada dari SMA 11, mungkin yang ingin bertanya silahkan Bapak Fitriah Abdullah, SMA 11, silahkan Bapak. Halo, apakah masih monitor dari SMA 11? Pak Fitriah atau Ibu? Oh ya, silakan Pak Ibu ya, Ibu atau Bapak nih? Silakan Bapak, Ibu dari SMA 11 sudah raise hand. Izin belum tampil untuk masih di mute untuk speakernya. Halo, dari Ibu Fitriah atau Bapak Fitriah dari SMA 11, apakah masih monitor? Silakan. Baik, mungkin masih ada kendala ya Ibu. Baik, sudah. Baik, silakan Pak dari Bapak dari SMA 11. Izin Pak, masih di mute? Belum. Ya maaf Ya. Ibu, apakah terdengar jelas suaranya? Ya, jelas Pak, silakan. Ya maaf tadi saya kurang terlambat ya mengikuti sosialisasinya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Mohon maaf kalau pertanyaannya sudah ditanyakan. Pertanyaan pertama begini, ada mahasiswa kami yang kemarin itu sempat diblokir dikarenakan waktu survei, benar tadi yang Budian bilang, dia itu di semester, sekarang kan semester 4 ya, jalan semester 5 berarti. Nah dia di semester 4 kemarin itu sebenarnya dia sangat layak, tapi karena kakaknya tidak sesuai atau bergeser gitu loh Bu, pindah rumah, dia bergeser di RW yang sama, masih di daerah yang sama lah, maksudnya masih nggak jauh, cuma posisinya mungkin tidak ketemu gitu, sehingga dia dibatalkan statusnya. Pertanyaan itu, apakah benar-benar dia sudah tidak bisa mendaftar lagi dengan posisi sekarang mungkin sudah semester 5 ke atas? Itu yang pertama. Itu untuk pertanyaan pertama. Terus untuk pertanyaan yang kedua, tadi saya sekilas mendengar kalau misalnya posisi sekolah itu ketika muncul nanti di akun sekolah, berarti itu sudah lolos verifikasi DTKS, sudah lolos verifikasi kampus, sudah lolos verifikasi semua deh. Berarti bisa dibilang sekolah itu menjadi filter terakhir atau bagaimana? Itu pertanyaan yang kedua. Terus pertanyaan yang ketiga, apakah ketika seseorang di yang sekarang KJMU dengan kan dari tahun 2024 tahap 1 kemarin kan sudah berubah mekanismenya. Apakah dengan ini kan si anak ya, posisinya si anak yang mendaftar sendiri. Dan ketika si anak mendaftar sendiri, otomatis kan pihak sekolah kan sifatnya hanya menyetujui, mengetahui dan menyetujui dengan dasar atau bukti yang sekolah juga harusnya punya gitu. Pertanyaan saya, apakah nanti bebannya ketika dia sudah diterima akan ada tendensi pemutusan gitu, atau sudah pasti aman jika kondisi DTKS-nya masih tetap sama? Karena yang saya lihat berdasarkan pengalaman di KJP gitu kan, tiba-tiba ada yang diputus kan gitu, kayak tiba-tiba di tengah jalan ada yang diblokir, terus
tendensinya, mohon maaf Bapak Ibu, tendensinya menyalahkan sekolah yang bisa dibilang sekolah tidak menginput gitu. Saya mau tarik ini ke KJMU juga gitu, karena kebetulan KJMU itu kan orang banyak yang nggak sadar bahwa sebenarnya KJMU itu lebih sulit daripada KJP karena anak-anaknya kan udah banyak di luar gitu kan. Jadi saya ada ketakutan sendiri gitu. Insya Allah sih tidak akan terjadi hal itu karena si anak yang menginput kan gitu. Jadi tendensinya tidak sampai situ. Tapi apakah pemutusan itu nanti bisa terjadi seperti yang terjadi di KJP dengan dalih atau dengan dasar yang saya takutin ya, sekolah tidak nginput seperti yang di KJP. Begitu sih 3 pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih Pak Fitra atas pertanyaannya. Baik, untuk yang pertama, tadi kan dia dibatalkan, alumni Bapak dibatalkan di semester 4 ya Pak ya, karena tadi kan Ya, betul. masalah yang terkait dengan kakak. Jadi pindah rumah, pindah Bergeser. domisili, masih Iya, bergeser, masih di RW yang di daerah yang sama, tetapi ya, karena jadi kan tidak matching ya data antara tempat tinggal betul. yang dia tempati dengan yang di KK, sehingga ketika disurvei nggak ketemu, yang didatengin kan pasti alamat yang di KK. Betul, Nah, betul. cuman masalahnya saat ini anak tersebut sudah semester 5. Jadi, Betul. mohon maaf sekali Bapak, tadi sesuai dengan pergub yang berlaku, tadi sempat saya singgung bahwa maksimal pendaftaran itu bagi penerima lanjutan itu tuh di semester 4 gitu. Jadi kalau sebelumnya dia sudah pernah jadi penerima KJMU, ternyata dibatalkan di tengah jalan, mau daftar lagi itu boleh kalau maksimal semester 4. Tapi kalau sudah semester 4 ke atas, sudah 5, 6, 7, 8, itu sudah tidak bisa. Jadi seperti itu, Pak. Kemudian Oke, untuk tadi sekolah sebagai filter terakhir. Izin saya luruskan ya Pak ya. Jadi ketika mahasiswa input NIK-nya, itu yang akan kita validasi yang pertama adalah DTKS, kelayakan DTKS-nya. Kemudian oke. yang kedua, kelayakan data kependudukannya. Benar nggak nih dia warga DKI Jakarta dari datanya Dukcapil? Kemudian yang kedua, itu bukan verifikasi kampus, Pak, tapi lebih kepada pemadanan data dengan data dikti. Jadi untuk ngecek ini anak kuliahnya di mana, Benar. Ya, benar NIM-nya tidak berapa, kelihatan. Nah, gitu kan. terus kemudian sama IPK-nya. Karena kan kita ada seleksi IPK ya, Pak ya, tadi khusus Ya, untuk PTS. Nah, kemudian seleksi yang terakhir adalah eh, seleksi untuk ngecek ini anak terima nggak bantuan lain seperti KIP kuliah atau bantuan lain yang sumbernya dari APBD gitu. Jadi seleksinya itu kalau sudah lolos itu anak kemudian upload berkas-berkas pendaftaran, baru itu kemudian nanti masuk ke akun sekolah. Jadi nanti sekolah memverifikasi ini betul nggak sih alumninya, sama ngecek tadi tinggal apa namanya iya, iya. Ya cetak. survei lah, Heeh, iseng-iseng survei gitu-gitu ya Mbak ya, ya. barangkali sama ngecek untuk SPTJM-nya. Ya, Nah, oke. tadi ini mungkin jadi nyambung ya Pak ya dengan tendensi pemutusan. Jadi Iya, setelah verifikasi sekolah, kita akan masuk ke verifikasi dari perguruan tinggi. Nah, di betul. verifikasi perguruan tinggi ini agak lebih banyak yang diverifikasi. Jadi dicek Oke. ini anak cuti akademik nggak, Ah, kemudian em, masih di prodi tersebut atau enggak. Kemudian oke. udah lulus atau belum? Karena kadang-kadang tuh kalau sudah sidang, itu kan harusnya perkuliahan sudah selesai ya Pak ya? Kalau Betul. sudah habis sidang. Nah, kadang-kadang tuh ada penerima-penerima yang nakal karena belum wisuda, jadi daftar lagi. Padahal kalau sudah sidang itu kan sudah tidak ada perkuliahan. Jadi mikirnya Ya, memanfaatkan kesempatan, "Ah, lumayan nih dapat duit 9 juta gitu. Padahal sudah nggak kuliah, sidang sudah selesai gitu. ya, Nah, disitulah fungsi verifikasi dari perguruan tinggi. Kalau ya, terkait dengan tendensi pemutusan yang nanti akan dikhawatirkan akan berdampak pada dalam tanda kutip menyalahkan sekolah, itu sih bukan karena sekolah tidak input ya Pak ya, tapi lebih kepada verifikasi. Jadi mohon Bapak Ibu pastikan verifikasinya nanti selesai. Kan kalau untuk yang KJP masih tugasnya sekolah nih masih banyak ya Pak ya, nginputin data anak satu-satu, nguploadin berkas. Nah kalau untuk yang KJMU sudah tidak seperti itu. Jadi lebih ya. kepada checklist verifikasi aja. Ini bener nggak sih alumninya? Nah, nanti mohon dipastikan Pak, saya khawatirnya tuh begini. Misalnya nanti yang daftar itu sudah masuk ke data Bapak itu 20 anak. Ini sudah dicetak nih SPTJM-nya sudah ditandatangan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, sudah diupload. Ternyata ada susulan masuk 1 atau 2 anak ketinggalan. Nah, ini yang berpotensi mungkin nanti akan jadi
pengaduan karena tidak diverifikasi oleh sekolah gitu. Jadi nanti kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu dari sekolah, Bapak Ibu operator, Bapak Ibu kepala sekolah, mohon sampai dengan hari terakhir dicek. Hari terakhir pendaftaran itu kan sebentar, tanggal 3 hari pendaftaran mahasiswa. Jadi sampai tanggal 3 itu masih dibuka untuk mahasiswa daftar. Tetapi untuk verifikasi sekolah dibuka sampai dengan tanggal 4. Jadi mohon dipastikan di tanggal 4 nanti sudah tidak ada lagi siswa yang ketinggalan belum terverif. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau tadi tendensinya takut karena sekolah nggak nginput, makanya ini enggak, karena penginputan sudah dilakukan oleh mahasiswa. Jadi lebih kepada tadi verifikasi untuk SPTJM dari kepala sekolah. Gitu Pak. Ya, Mbak, mohon izin menyikapi Mbak gini, dengan posisi yang berkaca di 2024 tahap 1 kemarin ya kan di awal itu kan sempat chaos terkait desil ya. Kalau sekarang statement resmi aja sih saya mau dengar gitu. Tadi kan sebenarnya sudah ditanya sama penanya sebelumnya, apakah desil itu akan menjadi kata kunci utama lagi kah atau tidak? Paling saya hanya melengkapi aja. Ketika desil itu kan ini udah pada tahu ya, udah pada tahu kalau kemarin kan 2024 tahap 1 itu desil itu benar-benar kaget semua lah dari operator, orang tua ya semua pihak kaget lah hitungannya gitu. Yang paling ngerti cuma orang Dinsos doang atau orang P4OP doang. Tapi kalau sekarang orang udah banyak yang belajar, udah banyak yang paham gitu. Dengan keberadaan desil di sini, apakah akan mengganggu stabilitas dari KJMU seseorang anak? Hitungannya seperti itu. Karena kalau misalnya iya, otomatis si anak benar-benar harus mencari tahu desilnya sendiri. Maksud saya seperti itu. Dengan tendensi yang tadi saya bilang, takutnya ini anak, karena di mata saya gitu ya, pengalaman pribadi saya, anak KJMU lebih sulit mendapatkan kejelasan tentang nasib dia timbang mereka. Putus ya Pak? Halo? Bapak izin, kayaknya Fitra? Halo. Ya kan, Ya. Pak? Desi itu kan masih tulisan desil itu ya Bu ya. Gagalkan dikaji karena gini, mereka tapi mereka selalu deg-degan terkait tentang KJMU saya gimana ya gitu, apakah apa nanti gol lagi apa enggak ya gitu. Itu sih saya butuh sebuah statement clear supaya nggak terjadi seperti 2024 tahap 1 kemarin yang tiba-tiba ada istilah desil yang mohon maaf mungkin sayanya juga kurang kurang mencari informasi, kesalahan di sayanya gitu kan. Saya takutnya nanti ada lagi gitu loh Mbak. Karena kan yang ditanya pertama kan pasti kita ya, filter pertamanya kan dari kita kan gitu. Jadi kami takut banget Pak yang di 2024 tahap 1 itu terjadi lagi sehingga pas ditanya kita nggak bisa jawab apa-apa. Oke, baik Pak Fitra, terima kasih. Ini saya memahami ya Pak ya kekhawatiran dari pihak sekolah karena pasti kan ini sekolah itu menjadi salah satu pihak yang nanti akan menerima banyak komplain, banyak pengaduan dari mahasiswa-mahasiswa yang mungkin jika nantinya
ada potensi dibatalkan karena desil seperti yang terjadi pada tahap 1 2024 lalu. Seperti itu ya Bapak ya. Ya. Karena kalau poin yang Mbak tadi bicarakan terkait NJOP, mobil, ada yang PNS atau ASN atau punya air minum gitu kan, terus ada lagi turunannya lagi ada motor lo kurang maksimal 2 atau hanya 1 AC, itu tuh kan sebenarnya saya tahu itu juga termasuk hitungan. Hanya saja bobotnya itu tidak sebesar mobil, tidak sebesar AC gitu. Itu pasti dijadikan penilaian karena pada faktanya banyak yang dianggap tidak layak, padahal ya yang tadi saya bilang gitu, tidak apa rumah 1 M, mobil itu juga yang boro-boro punya gitu, ngontrak lah istilahnya seperti itu gitu loh. Pasti nanti turunannya pasti akan AC mungkin atau motor lebih dari 2 mungkin gitu. Makanya saya bilang desil, berarti langsung aja dikelompokkan di desil, ini orang layak atau enggak sampai lanjut gitu sih Mbak. Harapan mereka kan ketika dia sudah itu, pasti yang ada di otak mereka bisa enggak ya bisa sampai lulus kuliah gitu loh. Itu sih yang di kita sebagai filter pertama yang agak aduh gitu. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi gini Pak, untuk saat ini bansos itu kan ada aspek di dalamnya yang termasuk dari kebijakan pimpinan ya Pak ya. Nah, untuk Betul. saat ini arahan atau yang masih kita jadikan pedoman sampai saat ini adalah selama yang bersangkutan terdaftar dalam DTKS dan memenuhi persyaratan atau lolos seleksi yang tadi sudah disampaikan, itu ibaratnya bisa diangkut menjadi penerima seperti itu Bapak. Namun demikian dalam perjalanannya karena bansos ini ada tadi aspek kebijakan dari pimpinan, dalam hal ini bisa saja dari Pak BJ, itu yang gimana ya kalau diminta untuk Ya, Mbak paham ya membuat maksud statement saya ya. Mbak awal paham maksud itu saya. yang Iya, Mbak paham maksud yang saya. Saya lihat dari mukanya jujur kok. saja Iya. dari kami pun juga agak kesulitan ya Pak ya untuk menyampaikannya. Cuman yang dapat kami sampaikan dari Pempat OP saat ini adalah kita tidak menggunakan desil-desil. Jadi kita terbuka semua dari desil 1 sampai dengan 10 itu monggo saja kalau mau daftar selama nanti kan namanya daftar ya monggo aja siapa aja boleh daftar. Tapi kan dalam proses pendaftaran itu kan nanti akan ada seleksinya macam-macam tadi ya Pak ya, ada DTKS, kependudukan dan lain-lain. Termasuk nanti ada verifikasi sekolah, verifikasi dari kampus yang mungkin dalam perjalanannya seleksi-seleksi tersebut akan ada yang menggagalkan, entah yang aspek mana gitu Pak. Cuman kalau untuk pendaftaran saat ini dibuka, tidak dibatasi hanya desil 1 sampai dengan 4 seperti di tahap 1 kemarin gitu. Namun ya itu Pak yang dapat disampaikan gitu. Barangkali dari Pak Yus ada yang mau ditambahkan Pak? Ya, selamat siang Pak Fitra. Izin menambahkan Pak Fitra. Selamat siang, Jadi Bapak. sebenarnya salam kenal dengan saya dengan Yus Kasibab TU P4OP. Jadi pada intinya ketika seseorang mendaftar itu sebenarnya semua memiliki hak yang sama untuk melakukan pendaftaran. Yap. Kita melakukan pendaftaran adalah berdasarkan dengan anggaran yang sudah kami siapkan, jumlah penerima yang sudah kami hitung dari 1 tahun sebelumnya. Siap. Dengan kami hitung, oh penerimanya sekitar 15.000. Kami sih harapannya ketika mendaftar itu nggak sampai 15.000. Kita nggak usah mikir. Ketika jumlah pendaftar KJMU itu ternyata melebihi kuota yang sudah kita hitung, kita kan harus memprioritaskan. Mana nih prioritas yang ini kalau sampai nggak dibantu, ini resikonya sangat besar. Salah satu cara kita memiliki skala prioritas itu pertama kali adalah dengan peringkat kesejahteraan. Itu yang kita kenal saat ini dengan desil. Itu adalah cara yang paling mudah, cara yang paling efisien, yang tidak membutuhkan waktu lama. Mungkin bisa aja kita minta sekolah lagi buat verifikasi ulang. Jadi di awal dia sudah verifikasi ulang, karena jumlahnya berlebih, kita sudah verifikasi itu bisa aja. Cuman itu akan makan waktu lama. Itu akan beresiko pada pencairan yang luntang-lantung bisa berbulan-bulan mundurnya. Oleh karena itu kita pakai peringkat. Peringkat pun kita nggak asal meringkatin sendiri. Kita punya pemeringkatan desil dari registrasi sosial ekonomi miliknya Bappenas dan BPS.
itu kita pakai, kita lihat, oh prioritasnya bisa sampai desil berapa nih, kalau sampai desil 6 ya sudah. Jika ada yang perlu kita verifikasi kembali. Kita verifikasi dengan apa? Oh, kita lihat dia punya motor kah, punya mobil kah, ada anggota keluarga yang ASN atau tidak. Seperti itu, Pak. Jadi, itu merupakan bagian dari proses, Pak. Awalnya semua boleh mendaftar, tapi hasil verifikasi sekolah, hasil verifikasi kampus, hasil verifikasi dinas pendidikan, itu juga akan menjadi bagian dari pendataan yang mungkin bisa saja mengurangi dari jumlah pendaftar awal hingga akhirnya di penetapan. Mungkin itu tambahan dari saya, Pak. Monggo jika ada yang mau ditanyakan. Ya, terima kasih banyak Pak atas responnya. Ya, intinya benar seperti yang tadi saya bilang ya Pak. Intinya yang penting selama kita sejalan sih. Karena saya kemarin gitu, anak saya di sekolah kami SMA 11 ada 2 orang yang keblokir. Dan karena memang dari awal saya juga udah sempat survei gitu ya. Jadi alhamdulillahnya sih nggak ada reaksi berlebihan dari pihak orang tua dan mahasiswanya sendiri gitu kan. Ya, cuma karena melihat di sisi lain ada KJP dan lihat sendiri juga operator KJP juga kebetulan. Jadi saya berusaha menarik benangnya di tempat yang sama dan yang saya takutkan terjadi hal yang sama sih Pak. Lebih tepatnya seperti itu. Karena kebetulan kalau KJMU itu kan pasti di sekolah-sekolah itu hanya 1, hanya 2, paling banyak 2 lah gitu. Dia 2 dan langsung sama kepala sekolah biasanya gitu, atau sama kepala TU dan kepala sekolah. Jadi bisa dibilang yang paling sulit itu sebenarnya KJMU karena komunikasinya itu hanya lewat WA gitu kan. Jadi banyak ada di saya yang terjauh di Syahkuala di Aceh gitu, ada juga yang di Padang gitu. Jadi ya takut aja dengan posisi-posisi yang sudah semakin sensitif gitu, takutnya nanti ya namanya ngurusin duit ya Pak. Karena KJP dan KJMU ini yang jadi masalah sudah dijadikan sebagai mata pencarian sama orang tuanya gitu. Jadi orang tua tuh kadang ngerasa bahwa ini tuh gaji anak. Jadi ketika si anak ini duitnya tidak dapat, jadi reaksinya kan kadang suka berlebihan gitu. Paling kalau kita sebagai filter pertama hanya bisa mengedukasi sampai titik itu gitu. Ketika diblokir ya otomatis itu bukan karena apa gitu, karena ya mungkin ada penilaian-penilaian sendiri gitu. Makanya kalau di sini di 2024 tahap 2 ini apakah ada mekanisme yang baru, ternyata ada. Dan terima kasih atas bantuannya, terima kasih atas sarannya, sehat selalu untuk Bapak dan Budian juga, terima kasih banyak atas responnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, terima kasih wabarakatuh. Pak Fitra. Baik, terima kasih Pak Fitra. Cukup panjang juga ya Pak ya. Baik, mungkin kalau untuk selanjutnya ada diskusi atau pertanyaan lebih lanjut mungkin bisa langsung berhubungan ke P4OP ya Pak Fitra ya mungkin ada akan diskusi Nanti lebih Bang lanjut. Oji, Baik, apa Bang tadi Oji aja. siap. Baik, tadi masih ada yang raise hand dari SMA 72. Saya lihat ini ya SMA 72 silahkan mungkin izin dari SMA 72 silahkan. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Halo, tes. Dengar suaranya, Bu? Ya, sudah jelas Bapak. Silahkan Pak, dari SMA 72 Ibu Dian. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Bu, terkait dengan alumni kami yang sudah semester 4. Nah, kemarin itu ada keterangan bahwa dia mengadu keterangannya tidak ditetapkan sebagai penerima. Saya bilang tanya, keterangannya apa? Di situ terdata penghasilan orang tua itu sudah UMR gitu, Bu. Apakah itu melanggar aturan yang ada di KJMU? Dan untuk yang tahap sekarang, tahap 2, apakah bisa daftar kembali untuk KJMU? Gitu aja Bu pertanyaannya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Izin Bapak, kalau untuk alasan pembatalan kategori karena penghasilan sudah UMR, itu sepertinya tidak ada ya Pak ya untuk klasifikasi pembatalan seperti itu. Jadi kalau untuk pembatalan yang kemarin itu kemungkinan adalah kategorinya mampu, tapi tidak menyebutkan bahwa penghasilan di atas UMR. Namun kalau misalnya kemarin dia sudah semester 4 kan berarti saat ini sudah semester 5 ya Pak ya. Berarti case-nya sama dengan tadi alumni dari Pak Fitrah ya. Itu mohon maaf sekali Bapak tidak bisa lagi mendaftar karena semesternya sudah semester 5. Seperti itu Bapak.
Oke, baik Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, Pak. Baik, sama-sama. Baik, izin Bapak Ibu hadirin semuanya, mungkin ini sudah pukul 11.24 ya Ibu ya, sudah agak lewat sedikit. Baik, Bapak Ibu, izin apabila mungkin masih ada yang ingin dipertanyakan, yang didiskusikan kembali, mungkin bisa langsung datang ke P4OP ya Bapak Ibu ya. Mungkin pada saat ini mungkin masih ada pertanyaan yang masih belum bisa terjawab. Mohon maaf, kami sampaikan permohonan maaf. Mungkin Bapak Ibu izin tadi materi sudah diterima ya, baik materi, kemudian juga izin apabila Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, silahkan diisi untuk daftar hadirnya. Izin Ibu Dian, apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Silakan Ibu. Sudah cukup Ibu, dari kami sudah cukup. Sudah cukup. Ya. Baik, mungkin dari Pak Yus, mungkin Pak Yus tidak ada ya? Baik, mungkin untuk acara sosialisasi kali ini mungkin kami cukupkan terlebih dahulu. Tadi yang sudah kami sampaikan bahwa apabila memang nanti ada yang ingin didiskusikan atau dikonsultasikan kembali, silahkan bisa datang ke P4OP. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Semoga paparan yang tadi kita sudah dapatkan dari P4OP dan juga diskusi tadi yang sudah dilakukan bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjawab semua pertanyaan atau pertanyaan yang dari pihak sekolah. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan kami mohon maaf apabila selama pelaksanaan banyak kekurangan. Terima kasih kepada izin sebentar. Ya, terima kasih kepada Bapak ini ya Pak Kasubag PU P4OP Pak Ignatius. Kemudian terima kasih juga kepada Ibu Dian Kurniasari sebelaku Kasatlag Pendanaan Operasional P4OP. Kemudian juga terima kasih kepada Pak Ujang Suherman yang sudah mewakili dari bidang SMA selaku Ketua Supel urusan PDPK. Baik, demikian bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ignatius. Bu Dian, makasih. Sama-sama Bapak. Salam sehat Bapak Ibu. Izin live ya. Recording stopped. Amin, amin. Sama-sama.